Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Rasdiana, mahasiswi Universitas Islam Kyai Haji Ruhiyat Cipasung. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, kelas 2C dengan NIM 24110721. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Heru Nugraha MPDI. Sebelum ke pembahasan, pendidikan Islam di Indonesia tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dan berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa. Mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, pesantren, hingga sekolah dan madrasah, semuanya memiliki peran penting dalam membentuk iman, ilmu, dan akhlak generasi muslim. Nah, melalui video ini, saya akan membahas materi tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Di sini ada beberapa pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, mengenai sejarah singkat pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia sudah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara. Pada awalnya, pendidikan Islam dilakukan secara sederhana melalui masjid, surau, dan rumah para ulama. Seiring berjalannya waktu, berkembanglah menjadi pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mulai diakui secara resmi dan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian sistem dan pendidikan Islam. Pertama, kita pahami dulu apa itu sistem. Sistem adalah kesatuan dari beberapa bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk membentuk manusia agar beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi, sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan proses pembelajaran yang disusun secara teratur untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai komponen dalam sistem pendidikan Islam, yaitu biasanya meliputi yang pertama, pendidik, yaitu yang membimbing, yang kedua, peserta didik, yang belajar, yang ketiga, tujuan pendidik, yang membentuk insan kamil, yang keempat, ada materi atau kurikulum, yang kelima, ada metode, dan yang keenam, ada alat media, yaitu sebagai sarana yang dipakai pembelajaran, yang ketujuh, ada lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yaitu mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada pendidikan formal, dan pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung di lembaga resmi dan berjenjang. Contohnya, sekolah madrasah, perguruan tinggi, dan sekolah umumnya yang memiliki pelajaran pendidikan Islam. Nah, pendidikan formal memiliki kurikulum, jenjang, dan juga ijazah resmi, dan juga guru yang sudah terdaftar resmi. Yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Contohnya, ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya yaitu mengenai akhlak, ibadah, serta nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini sangatlah penting karena menjadi dasar pembentuk karakter anak. Yang ketiga yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, tetapi terstruktur. Contohnya pesantren, TPQ, dan juga majelis taklim. Pendidikan nonformal ini sangatlah berperan penting untuk penguat pendidikan nonformal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi antara
pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.